وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Zaujaha, dan dari Adam Allah ciptakan pasangannya, wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa, dan dari keduanya Allah ciptakan laki-laki dan perempuan yang sangat banyak. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan bertakwalah kalian kepada Allah yang atas namanya kalian saling meminta. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah Maha mengawasi dan menjaga kalian semua. Dan juga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah, selalu berusaha berkata dengan perkataan yang benar, yang hak. Dengan berkata yang benar, yuslih lakum a'malakum, Allah akan perbaiki amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni kesalahan-kesalahan kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulah, barang siapa yang selalu berusaha taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, sungguh dia telah mendapatkan kesuksesan yang hakiki. Amma ba'd, fa innal asdiqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa kembali berkumpul di majelis ilmu pada pagi ini. Majelis yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan melalui lisan nabinya bahwa tidaklah sebuah kaum berkumpul kemudian mereka membahas apa yang ada di dalam kitabullah, di dalam Al-Qur'an, illa nazzalat alaihim sakinah, kecuali Allah akan turunkan kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan juga Allah akan meliputi mereka dengan rahmat. Kemudian wahafathumul malaikah, malaikat mengelilingi majelis mereka, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah menyebut kebaikan mereka di hadapan malaikat yang suci. Dan itu terjadi antara ketika berkumpul di masjid, di rumah-rumah Allah. Dan para ulama belakangan juga mengatakan karena kondisi kita saat ini, ya, terutama dengan kajian online, insya Allah kita berharap mendapatkan pahala yang sama sebagaimana orang yang duduk bermajelis di masjid untuk mendengarkan ilmu agama. Jemaah atau hadirin yang semoga Allah limpahkan keberkahan kepada kita semua. Suatu saat dalam sebuah hadis riwayat Muslim disebutkan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau saat itu duduk bersama para sahabat dan juga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau katakan, "Isdakhala alaina rajulun", ketika tiba-tiba datang seorang laki-laki kepada kami yang dia syadidul bayal thiyab, dia memakai pakaian yang sangat putih bersih. Jadi ketika beliau duduk bersama Nabi SAW, ya, tiba-tiba ada seseorang, ketika beliau berkumpul bersama para sahabatnya, tiba-tiba ada seseorang yang datang yang menggunakan pakaian yang sangat putih. Wasyadidu sawadu sya'ar, dan juga rambutnya sangat hitam. La yura alaihi atharu safar, tidak kelihatan pada orang tersebut bekas-bekas perjalanan. Dan kami tidak mengenalnya, kata Umar bin Khattab. Dan tidak satupun dari kami yang mengenal dia. Padahal harusnya kalau orang yang tidak dikenal, berarti dia dari tempat yang jauh, dan pasti ketika di padang pasir tentunya ada bekas perjalanan. Namun orang ini memakai pakaian yang bersih dan juga rambut yang sangat hitam, seolah-olah orang di sekitar situ, ya. Hanya saja tidak dikenali oleh para sahabat siapa orang ini. Kemudian orang ini yang misterius ini datang menghadapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau asna rukbatayhi ila rukbatayhi. Kemudian beliau, orang ini, menempelkan lututnya ke lutut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menempelkan lututnya kepada lutut Nabi SAW. Kemudian beliau memegang pahanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, setelah menempelkan lututnya dan menempelkan menaruh tangannya di atas pahanya Nabi SAW,
Orang yang misterius ini bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku mengenai Islam. Kemudian Nabi SAW berkata, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Wa tuqimas shalah, dan kau mendirikan shalah. Wa tu'tiyaz zakah, dan kau memberikan zakat, menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, dan kau saum pada bulan Ramadan. Wa tahujjal baiti man istata'ta ilaihi sabila, dan kau melaksanakan ibadah haji bila engkau mampu. Kemudian orang ini berkata, "Shadaqt, engkau benar. Engkau benar wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Lalu Umar berkata, "Fajibna lahu," maka kami terkejut sama dia. "Yas'aluhu wa yusaddiquh." Orang ini katanya bertanya tapi kemudian membenarkan. Bertanya lalu kemudian membenarkan, "Betul kamu Muhammad," gitu ya. Kemudian orang ini bertanya kembali, "Fa akhbirni anil iman." Lalu kabarkanlah kepadaku tentang iman. Maka Nabi SAW menjawab, "An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa aw syarrih." Yang disebut dengan atau iman, kata beliau, adalah kau beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, lalu kepada para nabi, lalu kepada hari akhir, dan juga kau beriman kepada takdir, baik itu takdir yang kau anggap baik maupun buruk. Kemudian orang ini berkata lagi, "Shadaqta, kau benar." "Fa akhbirni anil ihsan." Lalu berikan kabar kepadaku, atau beritahukanlah kepadaku mengenai al-ihsan. Kemudian Nabi SAW menjawab, Al-ihsan itu adalah anta budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Seolah-olah engkau melihatnya, fa in lam takun tarahu, dan bila engkau tidak bisa melihatnya, fa innahu yarak. Dan kalau engkau memang tidak bisa melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Sesungguhnya dia melihatmu. Kemudian orang ini kembali membenarkan, "Shadaq." Kemudian dia bertanya mengenai An-Nisa, mengenai hari akhir, kapan kiamat. Nabi SAW menjawab, "Al-mas'ulu anhu bi'alama minas sa'il." Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya sama-sama kita tidak tahu kapan terjadinya kiamat. Kemudian orang ini bertanya lagi, "Kalau begitu apa ciri-cirinya?" Apa ciri-cirinya? Kemudian Nabi SAW mengabarkan ciri-cirinya adalah antalida ammatu rabbataha. Di antara ciri-cirinya beliau katakan adalah ketika seorang budak wanita melahirkan tuannya. Seorang budak wanita melahirkan tuannya, dan juga ketika orang-orang yang dahulu pengembala kambing yang mereka bertelanjang dada, tidak berpakaian, dan juga bertelanjang kaki, tidak mempunyai alas kaki, yatatawaluna fil bunyan, mereka kemudian berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Artinya orang-orang yang dahulunya miskin dalam keadaan terhina, nanti di akhir zaman mereka menjadi kaya raya, dan yatatawaluna fil bunyan, mereka berlomba-lomba mendirikan bangunan. Maka orang tersebut mengatakan, "Kau benar," dan kemudian dia pergi. Kemudian dia pergi, orang yang misterius ini. Setelah beberapa saat, disebutkan juga keterangan para ulama, setelah beberapa hari, Nabi SAW bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi SAW tanyakan, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Wahai Umar, apakah engkau tahu siapakah yang bertanya? Orang misterius tersebut yang pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, lalu datang kepadaku
ya, kepada Nabi SAW, lalu bertanya mengenai beberapa hal dan dia membenarkan apa yang dikatakan. Apakah kamu tahu siapa dia? Kemudian Umar bin Khattab menjawab, Allah wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian Nabi SAW menjawab, huwa Jibrilu atakum yu'allimu dinakum. Dia adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Dia adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Maka Masya Allah, orang yang misterius tersebut adalah ternyata malaikat yang mulia, utusan Allah yang mulia, Jibril alaihi salam, yang saat itu menyerupai seorang manusia dengan manusia yang tampil sangat bersih dan rapih, ya. Datang ke hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajarkan apa? Yu'allimukum dinakum, untuk mengajarkan agama kalian. Maksudnya, kata para ulama, untuk mengajarkan pokok-pokok agama kalian. Karena agama Islam kita ketahui sangatlah luas. Agama Islam ini mengajarkan segala macam, ya. Sampai kata Salman Al-Farisi ketika ditanya oleh seorang Yahudi, inikah Nabi yang mengajarkan kepada kalian segala hal? Iya, kata Salman Al-Farisi, dengan bangga beliau mengatakan dia mengajarkan semua hal, sampai urusan kami masuk WC, dia ajarkan, kata Salman Al-Farisi. Islam sangat luas, tapi yang ditegaskan oleh Jibril alaihi salam ketika bertanya kepada beliau adalah pokok-pokok dari agama kita, pokok-pokok dari agama Islam yang mulia. Itulah yang disebut antara lain para ulama mengatakan sebagai akidah. Sebagai akidah, ya. Lebih luasnya disebut sebagai ilmu, bahasan-bahasan terpenting di dalam ilmu akidah yang disebutkan oleh Jibril alaihi salam, yang ditanyakan oleh beliau kepada Nabi SAW. Yang pertama adalah rukun Islam, kemudian rukun iman, ya, kemudian mengenai ihsan, dan juga mengenai hari akhir. Itu adalah pembahasan dari ilmu akidah, ilmu akidah. Lalu apakah yang disebut dengan akidah? Akidah secara bahasa artinya adalah ikatan. Adalah ikatan. Adapun secara istilah, para ulama mengatakan ma yasuddu wa yarbitul insanu qalbahu alaihi min usulil iman wa ma yalhaqu biha. Maksudnya, kata para ulama, adalah yang disebut dengan akidah adalah perkara-perkara dasar agama, ya, fondasi-fondasi agama yang diikat dan dipegang teguh oleh seorang muslim di atasnya. Yang diikat dan dipegang teguh seorang muslim di atasnya. Atau bisa dikatakan dia adalah prinsip-prinsip dasar dari agama yang harus dipegang teguh oleh seorang muslim. Dan tidak boleh ada keraguan di dalamnya. Tidak boleh ada keraguan di dalamnya. Itulah akidah. Pokok-pokok dari agama kita. Ya. Dan mempelajari akidah adalah, ya, terutama hal-hal yang berhubungan dengan, ya, yang secara umum dia adalah sesuatu yang diperintahkan kita untuk mempelajarinya dengan baik. Setiap muslim wajib mempelajari urusan akidah yang paling mendasar. Contohnya tadi, rukun Islam dan rukun iman. Ini adalah sesuatu yang harus diketahui oleh semua muslim. Jangan sampai kita lalai terhadapnya. Dan akidah ini memiliki keutamaan-keutamaan yang sangat agung. Keutamaan-keutamaan sangat agung ketika kita mempelajari dan berusaha mempraktekannya. Ya. Para ulama mengatakan, di antara pentingnya atau urgensinya akidah yang benar adalah dia adalah ghayatul lati khuliqa li ajlihal khalq. Dia adalah tujuan diciptakannya manusia. Tujuan diciptakannya manusia. Karena Allah berfirman, sebagaimana pernah kita bahas kemarin, tujuan hidup manusia adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Maksudnya, kata para ulama, beribadah dengan mentauhidkan Allah.
mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena akidah juga disebut sebagai ilmu tauhid. Akidah juga disebut sebagai ilmu tauhid karena di antara pembahasan akidah yang paling penting adalah pembahasan mengenai tauhid. Mengenai tauhid yaitu mengenai bagaimana mengesahkan Allah dalam hal-hal yang menjadi kekhususan Allah. Bagaimana menjadikan Allah hanya satu dalam hal-hal yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga akidah dan atau tauhid juga, ilmu tauhid adalah sebab diciptakannya manusia untuk beribadah dengan mentauhidkan Allah. Dan juga iman yang benar, akidah yang sahihah juga merupakan syarat diterimanya sebuah amal. Syarat diterimanya sebuah amal. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa." Dan hamba-hamba Allah itu tidaklah diperintah melainkan agar mereka memurnikan ibadah mereka dalam menjalankan agama. Ya, memurnikan ibadah maksudnya mentauhidkan Allah di dalam menjalankan agamanya. Dan juga akidah ini menjadi ukuran, ya, diterimanya amal dan juga ditolaknya amal seseorang. Ditolaknya amal seseorang. Contohnya seseorang yang melakukan amal ibadah yang sangat banyak, namun dia melakukan kesyirikan pada waktu yang bersamaan dia melakukan kesyirikan kepada Allah. Maka dia mendapatkan ancaman yang sebagaimana Allah sebutkan dalam surat, antara lain dalam surat Zumar, ya, bahwa walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika, wahai Muhammad, Allah katakan sungguh telah kami wahyukan kepadamu dan juga kepada nabi-nabi sebelummu, la in asyrakta, bila engkau berbuat syirik dalam beribadah kepada Allah, la yahbatanna amaluk, maka akan batallah amal-amalmu. Ya. Maka seseorang yang memiliki pahala haji, pahala umroh, pahala sedekah yang sangat banyak, juga pahala puasa, pahala sholat, namun dia lalai dari mempelajari masalah akidah dan jatuh ke dalam akidah, dalam perkara kesyirikan, lawan dari akidah, maka dia bisa batal semua amal-amalnya. Sebagaimana juga Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 23. Al-Furqan ayat 23. Allah katakan mengenai amal-amalan orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah, ya, orang-orang kafir dan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Bisa jadi dia mengaku muslim, tapi dia melakukan kesyirikan kepada Allah. Allah katakan, wa qadimna ila ma amilu min amalin, maka kami hadapkan kepada mereka atas apa yang telah mereka lakukan, amal-amal yang dilakukan, faja'alnahu haba'an manthura, lalu kami jadikan seperti debu-debu yang berterbangan. Jadikan debu-debu yang berterbangan, artinya tidak dinilai di sisi Allah, karena dia berbuat syirik kepada Allah, lawan dari tauhid, ya. Na'udzubillahi min dzalik. Dan juga iman yang benar merupakan sebab kebahagiaan di dunia dan akhirat. Allah sebutkan antara dalam surat An-Nahl ayat 98. Dalam surat An-Nahl ayat 98, man amila, ya, salihan min dzakarin aw untha, barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman dengan keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan memberi dia kehidupan yang thayyibah. Kehidupan yang thayyibah, kata para ulama, maksudnya kehidupan yang dia tidak merasa cemas di dalamnya, yang dia memiliki ketentraman jiwa dan ketenangan hati, yang dia Allah berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, ya. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami kelak akan memberi balasan mereka lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Maksudnya nanti di surga juga akan dibalas. Maka itu antara lain buah dari mempelajari akidah, ya, yang tadi disebutkan mengenai keutamaannya. Dan juga disebutkan, ya, di antara
hadis-hadis lain yang menyebutkan mengenai keutamaan dari mempelajari akidah adalah yang disebutkan oleh Nabi SAW, man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, barang siapa yang bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan dan hambanya, wa Isa Abdullah wa Rasuluh, dan bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah dan utusannya, ya. Wa kalimatun alqahu ila Maryam, dan juga kalimat yang Allah tiupkan kepada Maryam, ya, diciptakan melalui yang ruh yang ditiupkan kepada Maryam. Wal jannatu haq, dan dia orang bersaksi bahwa surga ini benar adanya. Wan naru haq, dan juga neraka benar adanya. Adkhalahullahu jannah ala ma kana alaihi minal amal, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga bagaimanapun amalnya. Maksudnya, barang siapa yang memiliki keyakinan akidah tadi, ya, perkara-perkara pokok akidah, la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan juga mengakui bahwa Nabi Isa ini bukan Tuhan, dia adalah hamba Allah dan utusannya. Kemudian seseorang mempercayai masalah akhirat, adanya surga dan neraka, Allah akan masukkan dia ke dalam surga bagaimanapun amalnya. Subhanallah. Maksudnya apa? Maksudnya apapun amal dia, bisa jadi dia melakukan dosa-dosa, ya, selama dosanya tersebut tidak mencabut keimanannya, maka kelak dia akan masuk surga. Walaupun bisa jadi dengan keadilan Allah, dia akan dicuci dulu di dalam neraka, ya. Na'udzubillah min dalik, dia dicuci dulu dalam neraka, lalu kelak, tapi pasti dia akan dikembalikan ke dalam surga. Beda halnya dengan orang yang bisa jadi melakukan begitu banyak amal kebaikan di hadapan manusia. Bisa jadi dia mengaku Islam, mengaku kiai, ya, kemudian berhaji, kemudian dia sholat, tapi dia melakukan kesyirikan, maka akan batal amal-amalnya, ya, dan tidak akan diterima. Bahwa Allah tidak mengampuni dosa-dosa, ya, kesyirikan, ya. Dan juga sebagaimana juga disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Bazar, hadis sahih, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah nafa'athu yawman min dahrihi yusibuhu qabla dzalika ma asabah, maka ucapannya tersebut akan berguna baginya pada suatu hari nanti meskipun dia sudah menderita atau disiksa sebelumnya, ya, disiksa sebelumnya. Dan juga ada sebuah hadis yang sangat agung, hadis riwayat Imam Tirmizi, Ibnu Majah, hadis sahih, dan riwayat Imam Ahmad, mengenai hadis yang disebut sebagai hadis bitokoh, hadis kartu, ya. Dikatakan ketika ada seseorang nanti di hari akhir, kemudian dia diperlihatkan amal-amalan buruk dia, yang ketika dia lihat sejauh mata memandang catatan amal buruknya, catatan dosa-dosa dia ketika diperlihatkan, catatan amal buruknya ini sejauh mata memandang, sangat banyak sekali. Lalu kemudian di timbangan yang lain, ketika ditimbang, ini amal-amalannya, ya, di timbangan yang lain, di sisi timbangannya lain, ada satu kartu, ya, yang tertulis di dalamnya asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Artinya dia pernah mengucapkan itu secara ikhlas di dunia, ya, dan dia meyakini perkataannya tersebut. Kemudian ditimbang antara dosanya yang sebegitu jauh banyak, ya, sejauh mata memandang catatannya, subhanallah, saking banyaknya sampai sejauh mata memandang itu isinya catatan dosa-dosa dia. Lalu di timbangan yang lain, kartu yang isinya ucapan la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah yang pernah diucapkan oleh dia, amalan dia yang pernah dilakukan di dunia, yang dia ucapkan dengan keikhlasan dan dia meyakini makna dari kalimat tersebut. Kemudian dikatakan kepadanya, ya, uhdur waznaka, ya, hadirkanlah timbangannya, dibawa timbangannya, kemudian ditimbang. Orang ini yang tadi merasa banyak dosanya, dia berkata kepada Allah, ya Rabbi, ma hadhil bitaqati, ma hadhihi sijillat,
wahai Rabbku, apa artinya kartu amalan saya ini yang tadi mengucapkan la ilaha illallah dengan keburukan saya yang begitu banyak yang sejauh mata memandang? Ya. Bagaimana mau ditimbang? Ini cuma satu kartu, sedangkan ini kartu catatan amal keburukan saya yang sangat banyak. Ya. Dia sendiri sudah merasa pesimis. Apa artinya ya Allah? Kemudian Allah berfirman, innaka la tudlam. Sesungguhnya engkau tidak dizalimi. Kemudian fatudau sijilatu fi kaffatin wal bitaqatu fi kaffatin. Maka kemudian di dalam timbangan kelak di mizan ditaruhlah kartu tadi, ucapan dia, amal dia yang tadi berupa ucapan dan keyakinan dia mengenai syahadatain, yang sebelah satunya lagi catatan keburukan dia. Ketika ditimbang ternyata fatashat sijilatu wa thaqulat bitaqatu. Maka seketika ya, catatan-catatan keburukan dia yang sejauh mata memandang melayang semuanya. Adapun yang kartu yang satu tadi, yang kebaikan mengucapkan la ilaha illallah dengan keyakinannya, dia lebih berat dan mengangkat semua keburukan dia. Subhanallah. Kemudian disebutkan ya, wa yadhkulu ma'a ismillah fala yadhkulu ma'a ismillahi syai'. Maka tidak ada yang lebih berat dari nama Allah, dari ucapan la ilaha illallah. Subhanallah. Artinya seseorang yang memiliki kesalahan, namun dia berusaha, dia merasa dalam kehidupannya banyak melakukan kesalahan, namun kemudian dia berusaha memperbaiki amal-amalnya. Dia mulai dari membenarkan akidah dia, tauhid dia kepada Allah, memahami makna la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, lalu kemudian berusaha mengamalkannya, ya. Maka akidahnya ini, keyakinannya ini akan menyelamatkan dia. Ya, tadi dalam timbangan bisa kemudian mengangkat semua keburukan dia. Semua keburukan dia, subhanallah. Maka ini adalah sebuah keutamaan yang sangat besar. Oleh karenanya penting sekali bagi kita untuk mempelajari masalah akidah ini. Ya. Dan akidah ini adalah intisari dari dakwah para nabi. Semua nabi mereka diperintahkan untuk mengajarkan akidah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap rasul. Dalam surat An-Nahl ya, ayat 36. Rasula, utusan. Sungguh kami telah mengutus kepada semua umat, kata Allah, utusan ani abudullaha wajtanibut tagut, agar mereka beribadah kepada Allah dan menjauhi tagut. Agar mereka beribadah, mentauhidkan Allah dan menjauhi tagut. Tagut ini adalah sesuatu yang disembah selain Allah. Sesuatu yang disembah selain Allah. Ya. Ini tugas para nabi. Ya, semua nabi diperintahkan untuk memerintahkan umatnya agar melaksanakan akidah yang benar, tauhid yang lurus. Ya. Sehingga Nabi SAW juga katakan, Ana awlan nas bi Isa ibn Maryam fid dunya wal akhirah. Aku lebih utama ya atas Nabi Isa di dunia dan di akhirat. Maksudnya beliau merasa lebih dekat dibanding orang-orang yang mengaku Nasrani ya dengan Nabi Isa. Karena beliau katakan al-anbiya ikhwatun li'alatin. Para nabi itu saudara satu ayah, saudara satu ayah. Wa ummahatuhum syatta. Dan ibu mereka berbeda-beda, wa dinuhum wahid. Akan tetapi agama mereka satu. Agama mereka satu. Semua nabi itu agamanya adalah Islam. Dengan inti dasarnya adalah mentauhidkan Allah dan menjauhi tagut. Hanya saja syariat yang diberikan berbeda-beda. Sebagaimana kita pernah sebutkan, misalnya Nabi di Bani Israel, syariat membersihkan najis, mereka menggunting pakaiannya bila ada najis. Sedangkan kita cukup membersihkan dengan air. Tapi hal-hal yang pokok, ajaran yang pokok, yaitu mentauhidkan Allah, semua nabi, semua agama yang dibawa para nabi, atau semua syariat yang dibawa para nabi, akidahnya semuanya sama, yaitu beribadah mentauhidkan kepada Allah dan menjauhi tagut. Ya. Itulah keutamaan dari akidah, keutamaan dari ilmu akidah. Dan akidah adalah jalan atau kunci dari surga, kunci dari pintu surga.